Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sudah menyimak video ini. Izin saya balas melalui video ya, supaya lebih jelas. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa membantu mereview tugas-tugas dari teman-teman. Kemarin sudah diinfo sama Mas Endro ya, terkait dengan tugas dari teman-teman. Mana ya tadi ya? Oh iya, itu. Nah ini, izin saya share screen. Nah, ini terima kasih buat Pak Ismail, Pak Latoif, Mbak Lia, Mas Miftah, dan Pak Atik yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya. Apresiasi buat teman-teman yang sudah mengumpulkan. Jelas sudah saya baca 5 pengumpulan tugas ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya komentari, terutama mungkin yang masih bisa dibilang apa ya, perlu untuk kita review ulang gitu kan. Kalau secara umum dari teman-teman yang sudah mengumpulkan ini sudah bagus, sudah luar biasa. Mencoba untuk kemudian mengenali purpose of life-nya, mencoba untuk menggali kembali untuk apa alasan berbisnis, dan juga sudah mulai menerapkan eh, praktik ya untuk kemudian bertumbuh secara bisnis, spiritual maupun juga leadership-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sampai sejauh ini mengumpulkan tugasnya. Nah, izin saya review sekilas kenapa kemudian teman-teman mendapatkan tugas ini gitu kan. Yang pertama, ini kalau dari persoalan nomor satu ya, temukan alasan Anda berbisnis. Kenapa kemudian teman-teman diminta untuk menggali gitu kan. Untuk apa sih sebenarnya tujuan saya berbisnis? Nah, ini seringkali teman-teman ketika di UMKM atau fase apa namanya kita merintis sebuah usaha gitu kan. Seringkali motivasi kita hanya sebatas untung dan rugi. Motivasinya hanya sebatas memenuhi kebutuhan keluarga. Motivasinya hanya sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, pertanyaan besarnya kan kemudian kalau itu sudah terpenuhi, maka untuk apa kita melakukan bisnis gitu kan? Jangan-jangan kalau hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ngapain kita bisnis? Kita bisa kok pilih profesi yang lain atau bisa kok kita menggunakan atau apa ya bahasanya, menggunakan cara lain, nggak harus berbisnis. Misalkan kita bekerja jadi karyawan, oh ya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ya kan? Atau ketika kita misalkan menjadi seorang afiliator misalnya, bisa juga kan memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ada hal yang perlu digaris apa perlu dikulik lagi gitu kan, perlu digaris bawahi gitu kan. Nah, ini bisa cara-caranya, oh ya bisa, ada hal yang perlu kita garis bawahi lagi, untuk apa sebenarnya kita berbisnis gitu kan. Jangan-jangan selama ini motivasi kita masih sebatas hal yang kecil. Nah, wajar kalau motivasi kita hal yang kecil, maka dapatnya juga kecil, ya kan. Nah, maka temukan apa alasan terkuat why teman-teman memilih untuk kemudian memulai sebuah usaha. Nah, silakan direnungkan kembali bagi teman-teman yang kemarin sudah menulis dengan deep, dengan dalam gitu ya. Selamat dan semoga itu istiqomah jadi alasan terkuat Anda dalam berbisnis. Bagi yang masih menemukan alasannya sekedar hal yang kecil, coba digali lagi, coba dieksplor lagi gitu ya. Untuk apa sih saya berbisnis gitu ya. Nah, itu coba direnungkan gitu ya. Nggak bisa hanya sekedar kita gugur kewajiban mengerjakan PR ini. Butuh perenungan, teman-teman. Nah, silakan. Itu ya. Oke. Nah, kalau kita kembali ke apa namanya, ke slide ini ya. Nah, ini kalau nggak salah di pertemuan pertama sudah disampaikan. Kalau sebenarnya untuk apa sih kita eh, membuat bisnis gitu kan, atau membangun sebuah usaha gitu kan. Nah, di sini jelas ketika misalkan kalau hanya tujuannya uang gitu ya, kemudian memenuhi kebutuhan, apalagi juga untuk kebutuhan hidup, saya rasa ini siapapun juga akan punya tujuan seperti ini gitu kan.
Maksudnya ini bukan sesuatu hal yang mendalam gitu ya. Nah, coba kita garis pertanyaan lagi. Kalau kita sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, gitu, maka untuk apa lagi gitu kan? Nah, maka ada salah satu firman Allah menyampaikan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Maka harapan kita, kalau teman-teman ingin punya bisnis yang besar, sandarkan motivasi kita berbisnis itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Yang poin ini, ya, fokuskan kepada ini, beribadah kepada Allah. Maka harus ditarik tuh benang merahnya. Untuk apa teman-teman berbisnis? Jangan sampai berbisnis hanya sekedar untuk untung dan rugi. Nah, cari titik temunya. Bisnis saya itu bisa membantu saya mendekat kepada Allah di aspek mana? Jangan-jangan selama ini bisnis kita hanya untuk keuntungan semata. Nah, coba temukan dengan bisnis Anda itu ibadah yang seperti apa yang bisa Anda kerjakan. Nah, tulis. Insya Allah itu akan jadi bahan bakar yang gak ada habisnya. Itu akan jadi apa ya, energi yang bikin kita semangat saat kita bisnisnya turun, bisnisnya jatuh atau stagnan. Nah, itu yang akan membuat energi kita akan terus bertambah, termotivasi untuk berinovasi, berinovasi, berinovasi itu. Seperti itu. Oke, itu untuk poin pertama yang mau saya komentari terkait dengan apa, soal pertama ya, tentang mengapa sih kalau kita diminta untuk menemukan alasan dalam berbisnis. Yang kedua, temukan purpose of life. Nah, bedanya apa? Bisnis dengan purpose of life. Kalau purpose of life ya diri kita. Dari sisi pribadi itu tujuan kita nanti kemana sih gitu ya. Temukan. Nah, bisnis ini adalah kendaraan saja, wasilah, perantara, ya kan? Perantara kita untuk menuju tujuan kita. Yang pasti semuanya saya yakin dan sepakat tidak ada sanggahan gitu ya kalau kita pengen masuk surga. Betul? Nah, kalau teman-teman pengen masuk surga, ya temukan purpose of life-nya di mana. Maksudnya apa? Teman-teman ingin masuk surga itu melalui pintu yang mana? Kontribusi apa? Amal soleh yang seperti apa yang teman-teman ingin kerja? Nah, itu silakan ditulis. Ya, tentunya itu disesuaikan dengan potensi diri, fitrah diri, ya kan? Yang setiap orang pasti diciptakan oleh Allah itu unik, punya keunikan, punya kelebihan, punya potensi masing-masing. Ada yang mereka itu diciptakan dengan kemampuan mengajarnya, kemudian dia mungkin berjuang melalui dengan jalur pendidikan menjadi seorang guru. Ada yang dilahirkan di dunia ini dengan potensi dia punya leadership yang bagus, maka dia jadi pemimpin. Ada juga yang diamanahi kemampuan dalam hal berwirausaha, menjadi seorang entrepreneur, maka jadikan itu sebagai wasilah gitu loh. Profesi yang Anda pilih itu kemudian menjadi jalan menuju surga Allah. Nah, kalau ini kan nggak usah ya. Nah, berikutnya soal ajak family jalan-jalan. Soal nomor tiga. Nah, soal nomor tiga ini sebenarnya garis besarnya adalah teman-teman, ada seringkali statement di masyarakat atau mungkin di sekeliling kita ya, tentang bahwa insya Allah saya akan ajak jalan keluarga kalau sudah punya rezeki, betul? Nah, ini yang perlu diluruskan teman-teman. Sebenarnya tugas, bagian dari tugas ini adalah untuk bagaimana kita mensyukuri yang namanya nikmat rezeki. Ya, izin kalau saya boleh bikin sebuah ilustrasi. Seringkali ada statement rezeki itu hanya uang. Ya, saya akan ajak jalan jalan keluarga kalau sudah punya rezeki, ya kan? Nah, seringkali ini statement yang muncul di keliling kita, gitu. Rezeki itu hanya uang. Konotasinya apa? Biasanya dipakai dalam bentuk kalimat, Insya Allah mas, saya akan ajak jalan-jalan keluarga kalau saya sudah punya rezeki. Nah, pertanyaan besarnya adalah teman-teman, sebenarnya dimensi rezeki itu apa sih? Ya, apa iya rezeki itu hanya uang? Nah,
Jangan-jangan kita selama ini masih berpikiran sempit bahwa rezeki itu selalu dikonotasikan dengan uang. Padahal kalau kita ngomongin hakikat dari rezeki, sebenarnya rezeki itu nggak cuma soal uang, ya kan? Kalau duit apa ya, nikmat sehat, nikmat punya waktu, nikmat punya kesempatan, rezeki lingkungan, apa lingkungan itu ya, lingkungan sekitar ya, berarti tetangga kanan kiri kita gitu kan, sosial kita gitu kan, terus rezeki anak gitu kan, rezeki apalagi umur ya, rezeki silaturahim, bisa bersilaturahim dengan teman-teman yang punya circle positif gitu kan, rezeki keamanan dan keselamatan. Banyak teman-teman kalau teman-teman gali dan introspeksi dalam diri kita gitu kan. Artinya kalau ada statement nih, misalkan saya akan ajak keluarga kalau sudah punya rezeki. Nah, pertanyaannya, emang sekarang nggak punya rezeki? Pasti teman-teman punya kan? Ya, mungkin nggak selalu dalam bentuk nominal yang besar atau uang yang besar. Teman-teman punya nikmat waktu, teman-teman punya nikmat sehat, teman-teman punya kesempatan, punya lingkungan sekitar yang baik gitu kan. Rezeki punya anak, rezeki punya suami atau istri, rezeki punya umur yang insya Allah diberikan apa, tingkat umur gitu kan, rezeki keamanan, keselamatan dan sebagainya. Maka ya itu jadikan sebagai alat untuk kita membahagiakan orang-orang sekitar kita, termasuk keluarga tadi. Kenapa kemudian jar aman atau di SBC itu ditekankan untuk ajak family jalan-jalan, supaya kita itu apa ya, bahagia dulu tanpa harus menunggu uang banyak. Gimana ya caranya? Level orang itu bisa bertumbuh, salah satunya adalah dia bisa mensyukuri segala potensi yang dia miliki. Karena di Al-Quran jelas ya, kayak sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Nah, kalau selama ini kita ngerasa kekurangan terus, seolah-olah kita nggak dikasih karunia oleh Allah berupa rezeki, saya yakin kita akan menuntut itu, teman. Seakan-akan kita nggak akan bahagia kalau kita nggak punya rezeki yang lapang. Padahal selama ini Allah sudah ngasih rezeki yang lapang buat kita. Nah, maka ajak family jalan-jalan itu nggak harus ke tempat-tempat mahal, teman. Teman-teman bisa melakukan ini ke berbagai opsi tempat yang menurut teman-teman ya cukup bisa membahagiakan buat keluarga sekitar gitu kan, atau keluarga teman-teman semua. Contoh misalkan, Mas, saya pengen ajak family ke tempat umum, boleh enggak? Misalkan kayak kamu. Boleh. Mas, saya pengen ajak anak istri saya ke apa namanya, fasilitas umum, misalkan ada mungkin playground gratis atau apa. Monggo silakan. Atau bahkan, Mas, saya pengen ajak keluarga saya ke ini apa, sawah atau sebuah daerah atau tempat yang pemandangannya bagus dan itu gratis. Ya monggo silakan. Yang penting apa? Yang penting adalah keridoannya. Dan yang terpenting adalah teman-teman hadir membersamai keluarga di momen itu. Kenapa? Karena kadang yang dibutuhkan bukan cuma sekedar di mana lokasinya, ya, tapi kehadiran secara tulus bahwa panjenengan semua siap membahagiakan mereka. Itulah yang lebih penting. Bisa jadi selama ini kita masih terlalu sibuk gitu kan, ngurusi bisnis, kerjaan dan sebagainya sampai lupa waktu, nggak ngurusi anak, nggak ngurusi istri, atau nggak ngurusi suaminya. Nah ini makanya di PR Basic Training ini atau KPB ini, teman-teman diajak untuk yuk perbaiki hubungan rumah tangga kita. Jangan sampai kita terlalu semangat dalam berbisnis, kita semangat bekerja gitu ya, sampai lupa dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan dengan keluarga. Nah maka ayo teman-teman gitu ya, nggak harus menunggu punya banyak uang untuk bisa membahagiakan keluarga kita. Ya, karena kebahagiaan itu tidak selalu diukur dengan uang. Maka praktekkan, sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Ajak mereka jalan-jalan dimanapun yang menurut kalian nyaman, dan bagikan itu sebagai momen untuk menginspirasi teman-teman kita yang lainnya. Kalau itu sedikit komentar dari saya terkait dengan beberapa tugas yang sudah dikumpulkan sama teman-teman dan sudah saya baca, saya koreksi. Mungkin saya tidak langsung mengkoreksi satu persatu, tapi secara umum bagi teman-teman yang sudah menemukan
alasan berbisnis, mantap, tinggal ditulis, dilanjutkan, dan diistiqomahkan. Bagi teman-teman yang sudah menemukan purpose of life, juga mantap, bagus, lanjutkan, istiqomahkan. Dan bagi teman-teman yang sudah ajak family jalan-jalan, mantap, bagus, lanjutkan. Tapi yang belum, maka yuk tingkatkan. Ini itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang butuh didiskusikan, monggo kita bisa sharing di dalam grup. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.